calon guru penggerak saya Ahmad Lutfi SPD angkatan ke-10 SMP Negeri 2 Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Semoga dengan kehadiran kita di sini akan senantiasa kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dan jawaban yang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya mengundang memohon kepada ibu kepala sekolah untuk membuka kegiatan destinasi budaya positif yang saya laksanakan di sekolah ini dalam rangka keberlangsungan program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi SMP Negeri 2 Tarumajaya. Oleh karena itu, saya persilakan kepada ibu kepala sekolah Ibu Hajar Istiqomah untuk menyampaikan kata sambutan atau membuka kegiatan destinasi budaya positif ini. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Lutfi SPD selaku Sekjen Angkatan 10 SMP Negeri 2 Tarumajaya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang saat ini diundang dalam acara destinasi budaya positif dalam rangka mengaplikasikan modul yang sudah dipelajari oleh Pak Ahmad Lutfi selaku CGP Angkatan 10. Salam dan salam semoga selalu dilancarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kaum kerabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin. Saya ucapkan selamat kepada Pak Ahmad Lutfi yang sudah menjalani proses calon guru penggerak, dan saat ini kegiatan beliau adalah mengadakan destinasi budaya positif yang nanti akan diimplementasikan di SMP Negeri 2 pada khususnya dan mungkin di sekolah-sekolah lain pada umumnya. Adapun budaya positif yang dimaksud yaitu mengikuti satu disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, motivasi, dukungan, penghargaan dan restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini semuanya mungkin bagi kita masih merupakan hal yang awam. Sedangkan Pak Lutfi ini selaku calon guru penggerak lebih dahulu mempelajari dan kemudian akan mensosialisasikan ini kepada Bapak Ibu sebagai guru di SMP Negeri 2 Tarumajaya yang nantinya diharapkan akan bisa mengimplementasikannya tentang budaya positif ini kepada murid-muridnya. Tentu saja yang wajib mengimplementasikan ini bukan hanya Pak Lutfi selaku calon guru saja, tetapi semuanya. Oleh karena itu, kepada guru-guru SMP Negeri 2 Tarumajaya khususnya, beliau akan mengadakan kegiatan destinasi budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, kemudian ilmu yang nanti dikeluarkannya akan menjadi tambah berkah dan bisa diimplementasikan ke dalam kelas masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya ucapkan sekali lagi selamat dan semangat kepada Pak Lutfi. Wassalamualaikum
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Tarumajaya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang tadi sudah membuka atau mengawali kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga kehadiran kita di sini selalu diberikan yang terbaik untuk anak didik kita dalam rangka pembentukan karakter peserta didik yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu guru di sini sudah tahu semua tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Ada lagunya seperti apa? Ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, seperti lagu apa? Becak ya, becak, naik becak gitu ya. Semoga apa yang akan kita laksanakan ini senantiasa memberikan kebermanfaatan untuk sekolah kita SMP Negeri 2 Tarumajaya. Saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Saya Ahmad Kurtubi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Ya, baik, sebelum kita melaksanakan diseminasi ini atau pengimbasan ya, gampang itu pengimbasan namanya, kita akan melaksanakan ice breathing. Ya, saya minta Bapak dan Ibu berdiri semua. Berdiri semua. Ikuti gerakan saya. Ya. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Tangan ke bawah. Ulang ya. Pokoknya ikutin saya. Tangan ke bawah. Nah, berarti ketahuan ya. Bapak Ibu atau konsentrasi. Tujuannya adalah melatih konsentrasi. Ya. Ulang ya. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Tangan ke bawah. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Ya, oke, terima kasih. Nanti Bapak Ibu konsentrasi ya. Lagi, satu lagi. Tangan ke atas. Putar, 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 oh. Tangan ke samping. Putar, 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 oh. Tangan ke bawah. Op, 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 op. Nah, bergerak. Kalau op itu berhenti ya. Kalau berhenti, berarti Bapak dan Ibu tidak fokus. Ya, tidak konsen. Nah, begitu pun sama dalam kita belajar ya. Kita harus membangkitkan konsentrasi peserta didik kita dulu ya. Selain kembali jadi manfaat ice breathing tersebut adalah melatih konsentrasi ya, konsentrasi. Jadi dalam pembelajaran, sebelum kita akan melaksanakan pembelajaran, kita fokuskan dulu perhatian peserta didik agar konsentrasi ya. Melatih konsentrasi itu agak susah memang. Kita juga sama, kadang sebagai guru tidak konsentrasi, kepikiran yang lain, tapi wajar lah, biasa. Oke, yang kedua adalah tentang refleksi diri. Saya punya dua. Ya, ini ada dua pensil. Tiga. Saya kokokan menjadi dua. Ya, saya kokokan menjadi dua, ada tiga. Dan kalau saya tanya Bapak dan Ibu, mau pilih yang mana? Pilih yang satu. Pilih yang satu, alasannya kenapa? Karena bisa digunakan, difungsikan. Oke, bisa digunakan, bisa difungsikan. Kalau yang ini? Belum bisa. Karena fungsi kita untuk menulis tujuannya itu apa? Jadi kita tahu. Jadi kita harus memilih yang mana. Kalau yang untuk menulis,
adalah yang sudah di laut. Tetapi kalau untuk kita punya, aku kaya loh, aku punya loh, saya beli yang dua saya. Oke, terima kasih ya, terima kasih untuk ini. Intinya apa? Bahwa untuk mencapai kesuksesan itu harus dengan usaha. Termasuk pulpen, pensil ini juga harus dirawat dulu agar bisa digunakan. Jadi intinya, jika kita ingin sukses, maka harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tidak dengan yang ini, walaupun dua, tapi tidak bermanfaat dan tidak bisa berguna. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Nah, lucu memang ya. Ini apa ini? Ya. Oke, nah. Odol isinya sudah saya taruh di sebelah ini. Dan sekarang pertanyaannya, bisa nggak? betul, akan tertanam di otak kiri mereka bahwa guru pernah berkata kasar, bahwa guru pernah memarahi. Jadi berhati-hatilah dalam berbicara atau berucap. Itu maksudnya. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke pembahasan nanti. Ya, tujuan kegiatan desinasi. Yang pertama, terbentuknya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, adanya kolaborasi seluruh warga sekolah untuk penerapan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, timbulnya kesadaran seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Tujuan kegiatan diseminasi kita kali ini adalah ada tiga ya. Yang pertama, terbentuknya tujuan pendidikan. Nah, apa tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Betul. Ada tiga. Ada berapa? Oh, yang pertama, ingarto sungkodo. Artinya apa? Di depan memberikan teladan atau contoh. Yang kedua, ingmadio mangunkarso. Artinya apa? Di tengah memberikan motivasi. Terakhir, tuturi handayani. Di belakang memberikan dorongan. Atau secara keseluruhan, tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara adalah membentuk manusia, mewujudkan manusia yang merdeka. Merdeka apa? Dalam hal berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kodrat alam itu artinya minat dan bakat anak kita. Kodrat zaman itu apa? Mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman sekarang harus bermain dengan gadget sebagai sumber belajar, ya harus kita ikuti. Mau tidak mau, suka tidak suka, enak tidak enak, kita harus terima itu. Yang kedua, adanya kolaborasi. Kolaborasi ini artinya kerjasama. Seluruh warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua. Jadi ada 4. Warga sekolah itu ada 4 ya. Kemudian yang ketiga, timbulnya kesadaran. Kesadaran seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Kesadaran ini mengacu kepada motivasi. Motivasi apa? Motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Contohnya karena takut dengan kepala sekolah, ya, atau takut kepada koordinator kegiatan. Ya, baik. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Penjabarannya apa dalam kegiatan pembelajaran? Yang pertama, pembelajaran di kelas bukan lagi teacher center, bukan lagi berpusat pada guru, namun student center, berpusat pada peserta didik. Jadikanlah peserta didik sebagai subjek pembelajar, bukan objek pembelajaran. Kemudian yang kedua, kodrat anak adalah bermain. Ya, memang baik itu tingkatan SD, SMP, SMA, SMK, kodrat anak itu sebenarnya bermain.
Jadi harus membuat pembelajaran dan suasana kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang kolaboratif, ya, yang mendukung terciptanya kerjasama, serta mampu merangsang peserta didik untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan minat dan bakat mereka. Minat dan bakat ini adalah kodrat alamnya anak, ya. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah lingkungan belajar yang mengembangkan peserta didik untuk memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karakter peserta didik yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang tadi itu yang ada 6 dimensi itu, ya. Nah, apa yang akan kita bahas pada pengimbasan kali ini atau diseminasi kali ini tentang budaya positif? Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Disiplin positif. Kata disiplin dalam budaya kita dimaknai sebagai kepatuhan. Jadi kalau kita patuh berarti kita menerapkan apa? Disiplin. Terkadang kita menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan atau tekanan. Ya, harus disiplin berarti tidak nyaman. Yang tadinya nggak disiplin menjadi disiplin. Yang tadinya mau enggak harus mau karena timbulnya tekanan. Kemudian disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, disiplin positif dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Saya katakan internal, ya. Bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, selain dari profil pelajar Pancasila, ini juga diambil ada nilai-nilai kebajikan, tampilnya seperti ini. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan perbedaan budaya. Jadi yang namanya nilai kebajikan bersifat universal. Oke? Apa saja? Ada peduli, ada rajin, integrasi, rasa hormat, kebersihan, harga diri, tenggang rasa, gotong royong, rendah hati, dan sebagainya. Ya, itu ada tabelnya. Berikutnya, nah, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila tadi sudah kita bahas, ya. Jadi ada 6 dimensinya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, motivasi perilaku manusia. Apa saja yang merupakan motivasi perilaku manusia? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita punya dorongan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pasti ya. Kita menghindari itu. Jangan sampai kita masuk ke dalam hukuman tersebut. Motivasi tersebut namanya motivasi eksternal atau dari luar diri anak atau manusia. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini sering kita ya. Saya pun sama. Kadang apa yang saya kerjakan itu kadang ingin imbalan atau penghargaan. Padahal itu tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka ingin apa sih? Dalam belajar ini mereka ingin apa? Mau jadi apa? Ya, dengan kita memahami keinginan mereka, maka filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bisa kita terapkan.
yaitu pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Disiplin. Disiplinnya ada dua ya. Ada disiplin yang mengarah ke identitas gagal dan ada disiplin yang mengarah ke identitas berhasil atau sukses ya. Oke, kita bahas yang pertama. Disiplin yang mengarah ke identitas gagal. Contohnya apa? Hukuman. Kenapa ini dikatakan gagal? Kita harus tahu dulu pengertian dari hukuman itu apa. Hukuman adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan melalui penderitaan atau ketidaknyamanan. Kalau siswa dihukum, berarti siswa itu menderita. Secara nggak langsung, siswa tersebut tidak nyaman. Contohnya apa? Peserta didik yang berkelahi di sekolah akan diskorsing. Ya, peserta didik yang berkelahi di sekolah akan diskorsing. Karakteristik dari hukuman adalah bahwa yang pertama, sesuatu yang terjadi menyakitkan, tentu menyakitkan. Karena dihukum maka akan timbul perasaan sakit. Ya, akan selamat kepikiran, saya sudah berbuat salah, kemudian dihukum, dan itu nggak akan hilang, amat hilangnya. Kemudian tidak nyaman untuk peserta didik, nah, bener kan? Tidak nyaman untuk peserta didik dalam jangka waktu yang lama, ya, akan teringat terus sampai peserta didik itu sudah lulus dari pendidikan di sekolah, baik itu SD, SMP atau SMA. Kemudian peserta didik akan tersakiti, pasti karena dihukum akan tersakiti. Sistem tidak akan berjalan jika peserta didik tidak takut. Kalau peserta didiknya berani, cuek, maka hukuman itu nggak akan berjalan. Ya, mungkin di sekolah kita ada ya. Tapi mudah-mudahan setelah pembahasan ini kita akan berusaha belajar. Kita tidak memberikan hukuman kepada siswa, atau kalaupun memberikan hukuman, kita berikan hukuman yang mendidik. Ya. Yang kedua, penghargaan. Nah, selama ini kita mengasumsikan penghargaan itu adalah sesuatu yang terbaik. Penghargaan itu adalah reward, ya, sesuatu yang terbaik. Ternyata apa? Tidak efektif. Pas, hati-hati ya. Semakin kita sering memberikan penghargaan kepada siswa, maka akan semakin tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Nah, akan timbul sifat iri. Dia dapat, dia enggak enak, dia mau dapat ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga apa? Mematikan kreativitas. Anak terpaku hanya apa yang harus diperintahkan oleh guru untuk mendapatkan penghargaan. Nah, disiplin yang kedua, disiplin dengan identitas sukses. Apa saja yang termasuk dengan disiplin dengan identitas sukses? Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil dari tindakan seseorang yang secara langsung terkait dengan perilaku yang terjadi dari suatu sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Maka timbullah konsekuensi. Contohnya, siswa yang terlambat akan diperintahkan untuk memungut sampah di lingkungan sekolah. Ya, jadi sesuai dengan sekolah kita, adiwiyata, berbudaya lingkungan, maka kita sudah menerapkan jika siswa terlambat, siswa akan memungut sampah sesuai dengan instruksi kepala sekolah. Oke? Dan keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita buat. Ciri-ciri dari konsekuensi apa? Yang pertama, penguatannya jangka pendek, beda dengan tadi ya. Yang kedua, dibuat secara terencana atau sudah disepakati. Oke, dibuat terencana atau sudah disepakati, sudah dibicarakan dengan warga sekolah tentang konsekuensi jika terlambat akan memungut sampah. Berikutnya, sudah dibahas dan disetujui oleh peserta didik dan guru. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi harus dipantau kegiatan ini. Pertama, penguatannya jangka pendek, beda dengan tadi ya.
Yang kedua, dibuat secara terencana atau sudah disepakati. Oke, dibuat terencana atau sudah disepakati, sudah dibicarakan dengan warga sekolah tentang konsekuensi jika terlambat akan memungut sampah. Berikutnya, sudah dibahas dan disetujui oleh peserta didik dan guru. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi harus dipantau kegiatan ini. Ya, harus dipantau kegiatan ini. Kebetulan karena sekolah kita adalah sekolah di Wiata dan kemarin juga sudah dinilai oleh tim, maka kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Salah satunya adalah prakarsa perubahan kita adalah Aktalisa. Aku cinta tanaman, lihat sampah, ambil. Itu yang kita jargon yang kita sampaikan ya. Kalau kita akan melaksanakan kegiatan itu. Aku cinta tanaman, lihat sampah, ambil. Nah, yang kedua, yang termasuk dari disiplin dengan identitas sukses adalah restitusi. Mungkin ini tidak asing ya, tapi istilahnya mungkin baru, padahal kita sering melaksanakan ini ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi jika salah, inilah cara memperbaikinya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, contoh, peserta didik yang merusak pulpen temannya harus memperbaiki atau mengganti pulpen tersebut. Jadi langkah perbaikannya apa? Jika ada satu siswa yang merusak pulpen adalah dengan memperbaiki atau kalau sudah parah mengganti pulpen tersebut. Oke. Ciri-ciri restitusi itu apa? Bukan menebus kesalahan, bukan, namun lebih ke belajar dari kesalahan. Jadi siswa diminta belajar dari kesalahan. Jika kamu melakukan ini, maka kamu harus lakukan, harus cari solusi. Nah, fokus pada solusi dan karakter, bukan tindakan. Ya, jadi solusinya apa? Dengan seperti itu maka karakter siswa yang tadinya lemah akan menjadi lebih kuat. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bagaimana? Guru akan berbicara dengan nada keras, marah, membentak, mata melotot, saya tambahkan ya, yang akan membuat peserta didik menjadi ketakutan dan emosi. Mungkin kita pernah melakukan ini, saya pun pernah. Oleh karena itu dari pembelajaran pendidikan guru penggerak ini saya akan pelan-pelan mencoba menghilangkan. Kalau konsekuensi itu apa? Ditandai dengan apa? Dengan tegas, dengan aturan yang telah disepakati dan siswa menghormati aturan tersebut. Jadi sudah terencana dan sudah disepakati oleh warga sekolah antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, restitusi. Restitusi itu lebih dalam lagi. Ditandai dengan apa? Guru menanyakan keyakinan kelas dan hanya memberikan saran saat siswa tidak terlepas dari latar belakang suku, agama, dan bahasa. Jadi keyakinan kelas ini lebih dalam daripada peraturan kelas. Jadi selama ini kita salah. Kalau hanya membuat peraturan kelas itu tidak benar. Harusnya lebih dalam lagi adalah keyakinan kelas. Saya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, nanti prosedurnya dulu ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita berkolaborasi dengan peserta didik. Yang kedua, semua anggota kelas harus berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Harus terlibat semua. Yang ketiga, berdiskusi tentang peraturan yang telah ada di sekolah. Jadi dari peraturan ada, peraturan yang tata tertib waktu mereka kelas 7, kita sampaikan dan kita diskusikan sehingga nanti bahan untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, merumuskan peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas. Yang kelima, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk pernyataan positif, tidak boleh negatif.
misalkan tidak membuang sampah sembarangan, itu nggak boleh. Kita harus menggunakan pernyataan positif. Nah, nanti ada contohnya saya akan berikan. Yang keenam, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Untuk apa? Untuk mudah diingat dan dipahami oleh peserta didik. Usahakan jangan terlalu banyak. Yang ketujuh, menempelkan keyakinan kelas yang sudah disepakati di ruang kelas agar peserta didik tahu tentang keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ya, yang pertama, di sini tidak ada kalimat negatif, semua kalimat positif dan tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah melaksanakan disiplin tepat waktu dalam pembelajaran. Pasti ya, disiplin hadir di sekolah, disiplin belajar, disiplin istirahat, waktunya istirahat ya istirahat ya. Yang kedua, melaksanakan piket kebersihan kelas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah dibuat dan disepakati. Yang ketiga, memakai baju seragam sesuai dengan peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Senin berseragam apa, Selasa berseragam apa, Rabu dan seterusnya. Yang keempat, mengikuti pembelajaran dengan tertib, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, yang keenam, saling menghargai dan tolong menolong. Nah, ini yang sangat menyentuh sekali ya. Kita saling menghargai dengan perbedaan agama ya, dengan perbedaan jenis kelamin ya. Kita harus saling menghargai dan tolong menolong. Jika ada kesusahan, kita harus saling menolong. Jika ada yang sakit, kita harus jenguk siswa yang sakit bersama dengan wali kelasnya. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia. Pasti ya, semuanya pasti ada ini ya. Yang pertama apa? Bertahan itu atau survival. Ya, gitu ya, berbahasa Inggris. Ya, pasti kita semua bertahan hidup. Walaupun ekonomi kita lagi susah, bagaimanapun tetap kita bertahan hidup ya. Kita mengalami masa Covid-19 yang penuh perjuangan. Banyak orang tua yang diberhentikan karena Covid, sehingga banyak juga siswa yang putus sekolah. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Kasih sayang dan merasa diterima. Anak merasa diterima oleh keluarganya. Orang tua memberikan kasih dan sayang kepada anaknya. Guru menyayangi muridnya dan murid merasa diterima keberadaan di kelas. Yang ketiga, kebebasan. Bahwa manusia butuh kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, kesenangan. Nah, kembali tadi ya, bahwa hakikatnya usia anak adalah usia bermain, dan itu arahnya ke kesenangan. Yang kelima, penguasaan atau power. Dalam suatu organisasi misalkan, kita sebagai ketua bagaimana untuk menguasai anak buah kita. Ya, ada baiknya, ada positifnya, ada negatifnya juga. Nah, ini yang penting ya. 5 posisi kontrol guru. Apa saja posisi kontrol guru? Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai apa? Teman. Jadi guru sebagai teman bagi peserta didik atau murid. Yang keempat, pemantau. Guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Oke, kita akan bahas dari kelima fungsi kontrol guru tersebut. Yang pertama sebagai penghukum. Contohnya apa? Nada suara tinggi, mata melotot, jari nunjuk-nunjuk. Kamu kenapa terlambat? Nah, itu posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Guru berkata misalkan dalam contoh kasus, terlambat lagi, pasti terlambat lagi.
selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda sebagai guru. Kira-kira kalau kita ngomong seperti itu bagaimana? Bagaimana perasaan murid jika guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Tentunya akan merasa bersalah, ya, dihukum, ya. Akibatnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam. Murid marah, kesel, timbulnya apa? Dendam. Dan semoga di sekolah kita nggak ada seperti ini. Berikutnya, posisi kontrol guru yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Contohnya apa? Nada suara melas, halus, sedih. Misalkan guru berkata, contoh Fadli, anak 9C yang sering terlambat. Fadli, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, seolah-olah murid itu merasa bersalah. Jadi kita ini membuat murid itu merasa bersalah. Akibatnya apa? Oh, ada kan? Murid akan bersalah. Murid akan merasa bersalah. Yang kedua, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Yang ketiga, murid bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Ini yang dikhawatirkan, ini akibat yang ketiga, akan menyakiti dirinya, bahkan bisa jadi menyakiti orang lain. Itu yang kita hindarkan. Yang ketiga, posisi kontrol guru adalah sebagai teman. Nah, ini enak sebagai teman, ya. Contohnya ada nada suara ramah, akrab, dan bercanda, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, ya. Jadi nggak melotot seperti tadi sebagai penghukum. Nah, guru berkata, Fadli, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Bapak bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum, ya. Ini sebagai teman, soalnya kita ini temannya Fadli. Akibatnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Gak gedek, ya, gak sebel dengan guru. Yang kedua, di sisi lain berdampak negatif. Jadi ada dampak negatifnya. Apa? Murid tergantung hanya pada guru tersebut. Hanya guru itu yang bisa diterima saran dan masukannya. Guru yang lain tidak bisa. Berikutnya yang ketiga, murid akan berbuat sesuatu jika guru tersebut yang menyuruhnya dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Gak mau dia melaksanakan itu dari guru yang lain, hanya maunya dari guru tersebut. Yaitu fungsi kontrol yang ketiga sebagai teman. Fungsi kontrol guru yang keempat adalah pemantau. Contoh, nada suara datar dan bahasa tubuh formal. Misalkan guru, Fadli, tahukah kamu kalau kamu terlambat hadir di sekolah? Jawabannya apa? Tahu Pak. Terus guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan jika terlambat? Fadli, paham Pak. Karena sudah punya peraturan atau keyakinan kelas. Jadi itu sebagai pemantau. Fungsi atau posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang kelima, nah ini yang ideal. Hendaknya guru sebagai manajer. Agak susah ya Bapak Ibu. Ini memerlukan kerja keras kita jika kita ingin menjadi guru yang berposisi sebagai manajer. Contohnya apa? Dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Misalkan, Fadli, kata gurunya nih, apakah kamu tahu jam berapa KBM dimulai? Kata si Fadli, tahu Pak, jam 7.15. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki keterlambatan kamu ini? Jawab si Fadli, saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengejar dan mengerjakan tugas yang tertinggal.
misalkan terlambat 1 jam pelajaran, maka si Fadli akan menanya ke temannya, apa tadi yang sudah disampaikan oleh guru, ya. Kemudian kata guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok kamu terlambat lagi hadir tepat waktu di sekolah? Kata si Fadli, tidak Pak, saya akan hadir tepat waktu. Nah, kata gurunya, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi ini posisi kontrol yang sangat mulia dan sangat bagus sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Akibatnya apa? Guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya agar tidak mengulang kembali. Posisi yang diambil seorang guru yang paling baik adalah sebagai posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Murid bisa jadi manajer juga bagi dirinya sendiri, ya, bukan hanya guru. Sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, ini yang terakhir, Bapak dan Ibu. Terakhir, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada berapa segitiga restitusi? Ada 3. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Menanyakan keyakinan. Ini ya. Tujuannya apa dari segitiga restitusi ini? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang harus kita lakukan. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Sama, saya juga sedang belajar laksanakan ini. Belum terlambat. Tahun pelajaran depan kita akan melaksanakan ini jika menemukan siswa bermasalah. Nah, kita bahas yang pertama. Menstabilkan identitas. Contohnya apa sih? Ya, guru berkata, misalkan jika anak punya salah, guru berkata nih ke muridnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, betul enggak? Betul enggak? Betul. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita ngomong ke siswa, kalau dia buat salah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita sebagai pendidik juga pernah berbuat salah. Nah, yang keempat, kita bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan. Dengan kita menyampaikan ini, maka nanti identitas siswa akan stabil. Artinya bukan saya doang yang pernah berbuat salah, guru juga pernah. Dan memang tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan murid yang salah. Apa itu? Membantu murid mengenal kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Kita harus kenal kebutuhannya apa sih yang pengen dipenuhi murid. Ketika melakukan kesalahan itu, emang kenapa kamu melakukan itu? Kita tanya, ya. Mungkin dia tahu alasannya, kita nggak tahu, makanya kita tanya. Misalkan contoh guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Pentingnya apa sih kamu melakukan itu? Yang ketiga, kamu telah berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jangan pakai cara yang seperti itu, cari yang lebih baik. Yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan kekerasan? Jadi diusahakan siswa itu bisa melakukan kekerasan. Restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Contoh, guru berkata, keyakinan kelas dan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tadi ya,
Jadi sudah ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kita tanya dulu ke siswa, yuk apa saja. Tadi saling menghargai itu termasuk tidak melakukan kekerasan. Kalau menolong juga sama, ya. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Kamu mau jadi apa sih? Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang kelima, dalam menanyakan keyakinan kelas ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita hidup punya aturan. Aturan ini sangat kuat, yaitu norma dan nilai-nilai yang berlaku. Ya, untuk di sekolah kita sudah punya profil pelajar Pancasila yang tadi 6 dimensi itu. Ya, semoga semoga dengan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat diri kita sebagai guru dan pendidik, sehingga pembelajaran semakin bermakna. Semua orang punya harapan, semua orang punya keinginan, tapi harapan dan keinginan itu harus disesuaikan dengan orang lain. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh baperan. Kita harus bisa menerima kritik dari teman-teman kita, sehingga dalam kegiatan pembelajaran kita bisa lebih menyenangkan satu dengan yang lainnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan diseminasi budaya positif kali ini. Atas nama pribadi saya Ahmad Kutubi, calon guru penggerak angkatan 10, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak dan Ibu guru pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan kedepannya fokus pembentukan karakter peserta didik itu adalah hal yang paling utama. Seberapapun kita pintar dalam mengajar, tapi kalau kita tidak bisa membentuk karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka kita akan gagal. Akhirnya saya menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di pagi yang agak mendung ini, sejuk, nyaman, dalam rangka kita menyusun keyakinan kelas, kelas. Keyakinan kelas disusun berdasarkan peraturan kelas. Kamu tahu peraturan kelas? Peraturan sekolah pernah tahu? Waktu kelas berapa kamu dikasih? Kelas 7. Tata tertib sekolah. Tata tertib di antaranya apa? Tidak boleh tidak boleh apalagi berbuat kekerasan, ya enggak? Tidak boleh membuang sampah itu namanya peraturan, tata tertib, belum keyakinan kelas, Nah sekarang kita akan buat keyakinan kelas. Kita akan buat keyakinan dengan menggunakan kalimat positif. Kalimat apa? Oke ya. Di sini sudah terbentuk ada 6 kelompok. Saya akan bagikan. Nanti kalian diskusikan dengan teman-teman sekelompoknya. Kemudian nanti tulis di depan dengan menggunakan spidol, ya. Spidolnya sudah saya siapkan. Ini ada ya.
Jadi nanti perwakilan tiap kelompok tulis di depan keyakinan kelasnya apa, ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Saya akan bagikan. Silakan kamu diskusikan dengan teman kelompoknya. Kelompok 2, ini. Kelompok 3, ini. Kelompok 4, ini. Kelompok 5, satu lagi. Kelompok 6. Silakan. Kamu tuliskan, kamu diskusikan. Ya, nilai apa saja yang bisa kamu buat di kelas 8A ini, ya. Ya, silakan nanti kita kamu buat nilai keyakinan apa yang bisa kamu sepakati bersama di kelas 8A ini, ya. Nah, silakan. Bapak kasih waktu untuk kamu diskusi. Ya. Silakan kamu tulis di kertas yang sudah Pak Tumi bagikan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ayo, silakan. Kamu lanjut. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kamu harus menggunakan kalimat positif. Silakan ditulis di kertas itu. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Kenapa keyakinan saya? Agar pembelajaran ini menjadi apa? Menyenangkan. Pembelajaran ini menjadi tertib. Pembelajaran ini menjadi bermakna, ya, bermakna bagi murid, ya. Silakan. Oke, Pak Tumi akan tulis ini, ya. Daftar keyakinan kelas. Daftar keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Udah, ada yang sudah? Silakan. Kelompok 1 udah? Ya. Maju ke depan, kamu tulis. Ya. Silakan. Ya, maju aja, maju. Ya. Saling menghargai, ya. Oke, kita harus saling apa? Menghargai. Ya, tidak boleh apa? Tidak boleh bullying, tidak boleh ngata-ngatain apa istri orang tua, ya, nggak boleh, ya. Saling menghargai dan tolong. Nah, kita harus saling tolong menolong, ya. Oke, maju, dikit maju, ya. Maju, berikutnya. Kelompok ini, coba. Lebih dekat. Kita sorot, biar akan jelas. Biar jelas. Oke, kelompok 2, keyakinan kelasnya apa yang sudah dirumuskan? Oke, menjaga kebersihan lingkungan. Oke. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, terima kasih. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3 mana? Ya, silakan. Perwakilan 1 orang untuk menuliskan keyakinan kelasnya. Ya. 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 Oke. Melaksanakan apa? Piket. Nah, piket, ya. Melaksanakan apa? Hari ini udah piket sudah? Udah. Awas jangan lupa, ya. Benar, udah piket. Udah, Pak. Udah, Pak. Jangan bohong. Kalau bohong berarti nggak yakin kamu, ya. Ya, berbohong juga termasuk apa? Salah satu keyakinan kelas. Tidak berbohong, ya. Untuk melaksanakan piket kebersihan kelas dengan penuh tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Lanjut.
Lanjut, kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Ya, masih ada dua lagi ya. Kelompok 4. Melaksanakan Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas 2. Validasi tindakan yang salah 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. 1. Berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 2. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik akan memperbaiki hubungan dengan peserta didik. Menanyakan keyakinan. 1. Peserta didik akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. 2. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Adi salah mengenakan seragam yang seharusnya memakai batik tetapi mengenakan seragam pramuka. Suara ya? Kamu kenapa nggak cuci ini Pak, motor. Tapi tahu kan, sepakatannya hari ini seragamnya apa? Dapat sekolah, dapat di sekolah, hari ini, hari Kamis berseragam. Sekarang kamu berseragam pramuka. Berarti kamu salah ya? Kenapa nggak pakai seragam batiknya? Kotor ya. Tolong apa yang sudah disepakati oleh sekolah kamu harus laksanakan dan jangan ulang ya. Terima kasih ya. Silakan. Kasus 2. Bermain sepak bola, Yoga mendorong Reno sampai jatuh karena tidak mendapatkan bola dari penguasaan kaki Reno. Bentar. Siapa emang? Pak, biasa dalam permainan sepak bola. Ayo kita ngobrol di dalam ya. Ya gitu. Kenapa kamu enggak? Ya dalam olahraga itu biasa ya. Dalam olahraga itu sportif ya. Jangan pakai kekerasan, ya. Kenapa kamu marah? Mainnya songong, kamu nggak dapat bola. Nah, kita kan sudah punya kesepakatan keras bahwa tidak boleh berlaku kasar dengan sesama teman, ya. Khususnya dalam bermain bola. Yang namanya main bola itu harus sportif, ya. Kalau nggak dapat bola ya udah, gitu ya. Harus sportif, ya. Nah sekarang karena kita sudah punya kesepakatan keras, jangan berlaku kasar, jangan berbuat kasar. Nah, sekarang saling maafkan. Terima kasih ya. Terima kasih. Tanggapan peserta didik. Bagaimana perasaan kamu melakukan praktik segitiga restitusi? Dipanggil Pak Tubi karena bisa diharapkan dengan hal yang baik.
Terima kasih. Terima kasih. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 1.4. Budaya positif, segitiga restitusi. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.